Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, mahasiswa program Profesi Guru atau PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Asal LPTK dari Universitas Negeri Makassar. Bidang studi pendidikan, teknik informatika, dan komputer. Dengan nomor induk mahasiswa 2590 124950278. Izinkan saya menyajikan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Sebelum masih ngantuk ya. Sebelum mulai pelajaran ini masih banyak ngantuk kelihatannya ya. Oke, coba berdiri semua dulu. Yuk, berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Ya. Ayo, berdiri. Nah, dulu pernah SD TK ya? Sebelum SMP ya? Oke. Pernah mendengar lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Pernah ya? Oke. Cuma sekarang saya ganti, tidak tepuk tangan. Oke. Selama nanti bilang kalau kau suka hati, nanti tangannya muter. Tangannya muter. Kalau kau suka hati. Ya. Oke, nanti perhatikan instruksinya. Lihat saya, jangan fokus sendiri, ya. Siap? Siap? Oke, saya mulai ya. Sambil nyanyi, ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, pegang siku. Kalau kau suka hati, pegang dahi. Masih fokus ya? Oke. Kalau kau suka hati, pegang dagu. Dagu? Mana dagu? Dagu sini, dagu. Dagu sini, ya. Oke. Selanjutnya kita akan punya game lagi. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kalian. Oke, berikutnya ada games lagi yang namanya kita main warna yuk, ya. Ada yang buta warna di sini? Wah, alhamdulillah semuanya sehat, ya. Tidak ada yang warnanya merah jadi biru, tidak ada ya. Oke. Ucapkan dengan cepat, keras, dan lantang warna-warna yang akan muncul berikut. Ya, warna yang muncul ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ada. Putih. Merah. Lagi? Lagi? Putih. Sama putih. Siapa ada yang jawab putih tadi? Hendra. Fokus, Ra. Next. Oh, ada cek karakter dari warna favorit. Apa? Oke, silakan pilih warnanya masing-masing. Kamu suka warna apa? Nggak usah ngatur temannya. Simpan aja. Kalau kamu suka warna merah ya wis. Oke, merah ya. Oke, merah. Semuanya. Waduh. Coba sekarang dicek masing-masing karakternya ya. Ada yang suka warna hitam? Pendiam. Ada yang suka warna hitam? Aku pendiam. Oh. Yang suka warna hitam berarti Anda pendiam, pemalu, tapi tahu kapan harus bersikap, mudah menjaga privasi, tidak mudah patah semangat. Tidak suka bertele-tele ya. Sulit ditebak ya. Berarti kamu suka hitam. Oh, ini semua warna suka ini. Oke, Pak, saya. Selanjutnya. Merah, ada yang suka merah? Angkat tangan yang suka merah. Angkat tangan yang suka merah. Loh, gak ada yang suka merah ini. Apa? Oh, satu. Iya, emang tadinya suka merah, begitu keluar karakternya gak jadi apa gitu ya. Sudah puas?
Warna merah. Kemudian ada yang suka abu-abu? Wah, berarti Iki seneng kabeh sampean. Berarti hidupnya ini amburadul ya kalau suka semua. Ya, abu-abu itu suka ketenangan, bijaksana, menjadi yang terbaik, tidak buru-buru ya. Tapi ragu-ragu. Berikutnya, ada yang suka warna hijau? Di arek. Mana anaknya? Oh iya. Yang laki-laki Yang laki-laki ada yang suka warna hijau? Semuanya hijau Pak karena kita NU. Wah iya, oke. Ya, dia mana Ayun? Oh iya, suka dipuji ya berarti. Iya. Suka dipuji, pandai berbisnis ya, mencari uang, berarti pinter ya. Penyayang dan setia, entah setia apa tidak ya. Berikutnya, biru. Siapa yang suka warna biru? Banyak yang suka warna biru. Saya juga suka warna biru ya. Suka kedamaian, lembut dan tenang, mental kuat, jiwa tegar ya. Biru. Kita yang suka biru berarti sifatnya peka ya terhadap orang lain. Iya. Oh, enggak banget. Luar biasa. Pink, ada yang suka pink? Pink. Nah. Gimana? Oh, suka warna pink. Lagi. Gak apa-apa kan? Saya juga kok suka warna pink. Itu HP saya pink itu ya. Ya karena membenci percakapan tidak perlu ya. Iya betul itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, biasa sehat. Oke. Salam teknologi. Donis IT. Oke, luar biasa. Sehat. Bisa disiapkan untuk buku mata pelajaran informatikanya beserta buku tulisnya. Silakan dikeluarkan. Silakan disiapkan. Oke, semuanya membawa buku ya. Ada yang tidak membawa? Sudah bawa semua? Oke, sekarang sebelum kita mulai belajarnya, saya minta tolong untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan untuk ketua kelas untuk maju ke depan di samping saya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Saya absen dulu. Apakah sudah ada yang sudah masuk semua? Silakan angkat tangan yang saya panggil. Ya. Yang pertama, Adelia Andita Putri Puspitasari, Adinda Putri Nur, Aisyah Nur Falah, Andika Wahyu Pratama, Ardian Wahyu Pratama, Arvia Novita Putri, Axel Devin Saputra, Azahra Nur Oktaviana Zain, Fatihatul Rizki, Gisela Indi, Khairul Mulia, Muhammad Alif Al-Walid. Tidak masuk? Ya, kemana? Sakit. Oh, sakit. Kemudian Muhammad Dwi Ardiansa, Muhammad Nizar Irfandani, Muhammad Raihan Ramadhani, Muhammad Rizky Al-Fatir, Muhammad Adrian Cahyono Putra, Maritza Rida Pradini. Oh ya, masuk. Mirzatul Aziza, Muhammad Hendra Prasetyo, Muhammad Rizky Prasetyo, Muhammad Zainul Muttaqin, Nahila Safira Nurjana, Nirmala Ayu Febrianti, Putri Ayu Kartika, Rafli Hidayat. Oke, masuk. Siti Nur Khalifah,
Siti Salma, Syafaria Nur Hasana, Talita Ayu Prihantini, Triwahyu Kurniawati, Windy Dwi Rahmawati, oke, Yusuf Ardiansa. Oh ya, siap. Berarti hari ini yang tidak masuk sakit hanya ada satu siswa, satu anak. Oke, terima kasih. Berarti kita sekarang akan belajar tentang atau kenalan ya tentang algoritma. Ya, sebelumnya sudah pernah dengar istilah algoritma di telinga kalian belum? Belum. Nah, oke. Berarti kalau belum berarti sudah semangat untuk ingin tahu tentang algoritma, ya toh? Ya, sebelum masuk ke algoritma itu apa? Saya punya 5 pertanyaan ya. Barangkali nanti bisa dijawab. Apakah Anda sudah pernah belajar tentang teks prosedur? Pernah, Pak. Oh, pernah? Ya, Ya, di mapel apa? di mapel bahasa Indonesia. Di mapel bahasa Indonesia. Ketika dulu di SD. Oh, di SD. Ya. Oke, semuanya sudah pernah dengar tentang teks prosedur di bahasa Indonesia ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Lah, itu kalau di bahasa Indonesia namanya adalah teks prosedur, sedangkan kalau di bidang mata pelajaran informatika namanya adalah algoritma. Oke, kemudian soal yang kedua, apa hubungan teks prosedur dengan algoritma? Sudah tahu nggih? Berarti masih ada hubungan terkait algoritma dan teks prosedur. Sama saja, ya, sama saja. Isinya ya langkah-langkah itu. Kemudian apakah itu algoritma? Nanti kita akan jelaskan ya. Ada kemiripan dengan teks prosedur. Kemudian siapa pencipta algoritma? Ada yang tahu di sini? Hah? Oh, belum ada yang tahu. Mengapa harus algoritma? Ini menjelaskan tentang tujuan dari algoritma. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Oke. Punya masalah? Punya. Sedikit atau banyak masalahnya? Waduh, banyak nih. Banyak masalah di kehidupan kalian kayaknya ya. Oke, mari kita selesaikan dengan algoritma. Oke, siapa yang mau membaca ulang pengertiannya? Widi mungkin? Oke, silakan. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Ya, berarti instruksinya harus tersusun. Boleh enggak kalau diacak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oke, betul. Ya, algoritma tidak boleh diacak dan harus tersusun secara sistematis. Tidak boleh urutannya dirubah-rubah. Ya, itulah pengertian dari algoritma. Berikutnya, nah tadi belum bisa jawab ya, siapa sih pencipta dari algoritma? Beliaulah pertama kali yang menemukan algoritma. Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Oke, dalam hitungan ketiga, ucapkan nama beliau dengan lantang dan benar. 1, 2, 3. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Oke, pada tahun berapa? 825 Masehi. Ini tahun berapa? 825 Masehi. Oke, betul. Ya, jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan Islam ya yang menemukan algoritma. Beliau menulis buku yang berjudul apa? Al-Jabr wal Muqablah. Itu berbahasa Arab. Algoritma. Ya, apa fungsi dari algoritma? Yang pertama, menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien biar tidak boros ya.
Kemudian yang kedua, menyelesaikan suatu permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Ya. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang. Yang keempat, adanya alur proses yang jelas sehingga mudah mencari kesalahan atau error dalam suatu program. Yang terakhir, yang kelima, ya. Dan yang kelima, mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Oke. Khairul Mulia, ada berapa fungsi tadi? 5. 5. Oke. 5 perlu ditulis apa tidak? Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Saya beri waktu sekitar 2 menit ya, cukup ya. Oke, silakan ditulis. Silakan ditulis. Tulis satu. Tulis 5 fungsi tersebut ya. Oke. Dua menit untuk nulis, silahkan. Oke, sudah selesai menulisnya? Oke, jika sudah selesai menulisnya, silakan fokus kembali ke Smart TV, ya, ke Smart TV. Berikutnya akan saya berikan contoh sederhana tentang algoritma. Ya, ada gambar apa di sana? Masa air. Masa air biar biar mateng ya. Air yang sebelumnya mentah jadi mateng siap minum. Oke, bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat atau merebus air mentah menjadi air matang? Yang pertama, susunannya atau langkah algoritmanya yang pertama. Ambil panci. 2, isi dengan air. 3, letakkan. 4, 5, 6, air sudah matang. Itulah algoritma. Susah apa mudah? Mudah apa susah? Mudah. Ya. Dengan teks prosedur sama kan? Sama kan? Mirip ya? Mirip. Cuma kalau teks prosedur ada alat dan bahan. Sedangkan algoritma hanya langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Oke. Setelah kalian mengerti contoh-contoh algoritma, ya. Contoh algoritma, biar semangat, coba saya kasih salam teknologi dulu. Salam teknologi. Tonis IT. Salam teknologi. Tonis IT. Mas Magut. Excellent. Lagi tangan. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Coba saya berikan beberapa kasus algoritma. Ya, ini sudah urut apa belum? Belum. Sudah urut apa belum? Belum. Coba dibaca, kemudian tuliskan jawabannya, urutannya ya. Coba saya nanti sampai maju satu persatu, kalian maju satu-satu menuliskan urutannya ya. Algoritma 1. Algoritma 2. Oke. Silakan dibaca dulu, diteliti. Ya. Ada yang langsung menjawab algoritma 1. Siapa? Angkat tangan. Oh ya, Rehan. Oke, silahkan jawab algoritma 1. Nanti setelah dijawab saya minta dibacakan ya. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Silakan dibaca 4 itu apa dulu?
Masukkan nilai alas A dan nilai tinggi segitiga T. Oke, kemudian Lalu maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. oke, baik, betul. Selanjutnya, Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 kali dikali A dikali T. kali alas kali T. tinggi. Tinggi. Oke, sudah? Iya. Yakin betul? Lalu Oke. Kemudian terakhir nilai Nilai luas akan dicatat sebagai output ke perangkat output keluaran. keluar. Oke, sudah betul ya kerjanya Rehan ya? Oke, betul. Terima kasih, boleh duduk kembali. Algoritma 1 urutannya sudah benar, algoritma 2 sudah benar. Saya masih punya satu lagi. Ini kan pendek ya. Coba berikutnya algoritma yang agak panjang. Silakan dibaca terlebih dahulu sebelum nanti menjawab ya. Sebelum menjawab. Oke, saya tawarkan lagi. Adakah dari kalian yang mau menjawab maju ke depan? Ya, oke. Silakan. Mbak Arvia. Saya tulis dulu ininya. Algoritma ketiga. Silakan dibaca urutannya. Ketik atau tulis surat. Oke, yang kedua. Siapkan sampul surat atau amplop. Ya. Masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Lem amplop surat dengan baik. Oke. Tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop surat. Sip. Oke, benar. Terus? Beli dan tempelkan perangko dalam amplop. 4. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Oke. Sudah betul? Ada yang direvisi? Sudah betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian sudah mengerjakan yang biasa ya. Oke, setelah mengerjakan ini ya, saya akan memberikan sebuah LKPD yang akan muncul di HP kalian masing-masing ya. Dengan cara nanti silakan men-scan QR yang muncul di layar smartphone dengan HP kalian masing-masing. Kemudian kerjakan ya untuk menguji pemahaman Anda tentang algoritma. Siap ya? Oke. Silakan di-scan anak-anak. Silakan di-scan. Silakan di-scan. Oke, sambil nunggu temannya, saya harap semuanya sudah scan ya. Oke, sudah. Oke, silakan masukkan nama lengkap kalian ya. Silakan masukkan nama lengkap kalian, kemudian silakan dimulai ya. Silakan dimulai mengerjakan LKPD-nya. Cara mengerjakannya cukup mudah, silakan disusun berdasarkan susunannya. Di situ ada 3 algoritma, betul ya? Oke. Tinggal seret, tempelkan saja di sampingnya. Oke, kita lihat jawabannya sudah 25 siswa yang sudah mengerjakan ya. Kalau benar semua nilainya adalah 19 ya. Tercepat Muhammad Aldiansyah ya. LKPD terakhir sebelum menutup ya, sebelum menyelesaikan pelajaran kita ya, saya minta untuk kalian mengerjakan refleksi ya. Refleksi. Jawablah pertanyaan berikut di buku tulis informatika. Semuanya bawa buku tulis kan? Oke. Yang pertama,
Buatlah algoritma sederhana cara membuat es teh. Es teh. Ya. Semuanya tahu es teh ya? Nggak boleh beli loh, ini membuat. Bukan membeli es teh. Ya, membuat. Tuliskan langkah-langkahnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, bagaimana nih perasaan dan pemahaman kalian selama belajar algoritma, ya? Oke. Nanti saya minta beberapa siswa untuk menunjukkan perasaan dan pemahamannya selama belajar informatika. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. 15 menit cukup ya? Oke, cukup. Sip. Oke, silakan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan di meja saya, tapi sebelum itu saya minta refleksi ya, perasaan dan pemahaman selama belajar materi algoritma ya. Langsung saya tunjuk boleh ya? Saya tunjuk boleh. Oke, Mbak Oliva, silakan maju. Bagaimana perasaan? Ceritakan perasaan dan pemahamannya ketika belajar algoritma. Gimana? Ternyata algoritma itu tidak sesulit itu, saya lebih mudah untuk memahaminya. Oh gitu, oke. Jadi gampang ya, tadi dapat nilai bagus enggak? Betul berapa tadi? Itu semua. Oh betul semua, oke luar biasa. Oke silakan duduk. Ya. Satu orang lagi, nggak jadi 3 wis, 2 aja karena waktunya sudah tinggal sedikit ya. Bagaimana kalau kita minta persetujuan perasaan dari ketua kelas kita ya. Oke, silakan maju Mas Andika. Bagaimana nih perasaanmu tentang belajar algoritma, susah apa mudah? Cukup menyenangkan, Pak. Cukup menyenangkan. Kuisnya sangat seru. Kuisnya sangat seru ya. Tadi betul semua enggak? Salah, Pak. Salah berapa? Salah 2. Salah 2. Oke, sudah bagus lah. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ketua kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak terima kasih karena sudah memberikan sudah menyampaikan refleksinya masing-masing. Kalian luar biasa ya. Semoga bisa menjadi materi yang bermanfaat ya. Dengan belajar algoritma berarti Anda sudah mempelajari 1 step urutan dari pembuatan program ya. Adapun rututan dari pembuatan program yang pertama adalah Anda harus bisa memahami apa itu algoritma. Kemudian yang kedua, langkah kedua nanti menggunakan atau membuat flowchart ya, yang nanti akan saya sampaikan di lain kesempatan ya. Terus yang ketiga, nanti baru kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau kita langsung melakukan coding ya. Jadi yang step pertama Anda sudah memahami tentang algoritma. Oke. Terima kasih ya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam teknologi. Donis IT. Oke, terima kasih.